Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak ibu yang cantik-cantik dan soleha? Bagaimana Alhamdulillah, keadaannya? Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Nur Aziza memimpin doa. Ya Bu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, teman-teman, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Nur Aziza atas memimpin doa. Ya. Sekarang Ibu cek dulu kehadirannya. 9 orang semua hadir. Ya. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Oke. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke. Sebelum kita mulai ke materi hari ini, alangkah baiknya kita persiapkan dulu diri kita masing-masing. Persiapkan semuanya buku mata pelajaran matematika, buku-buku pelajaran yang lain harap disingkirkan terlebih dahulu. Oke. Udah siap? Ya, Bu. Udah. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang materi keliling dan luas lingkaran. Oke, kompetensi dasar yang diharapkan itu adalah menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Itu dalam satu bab itu. Cuma hari ini kita bahas tidak semuanya, yang di awalnya saja. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan juring lingkaran serta hubungannya. Oke. Selanjutnya, oke. Coba kalian perhatikan gambar. Apa kesamaan dari gambar berikut ini? Ada yang tahu? Sama-sama berbentuk lingkaran, ya Bu. Iya, Reti. Sama-sama berbentuk lingkaran, Bu. Oke, bagus sekali. Sama-sama berbentuk lingkaran. Oke. Ada kolam, ada jam, ada ban ya. Itu berarti semua banyak sekali bentuk-bentuk lingkaran yang ada di sekeliling kita. Jadi di sini diharapkan mempunyai kemampuan dasar mengenai konsep tentang lingkaran, karena kalau kita lihat banyak sekali berbentuk lingkaran, maka paling tidak kita harus tahu. Apalagi kalau kita punya cita-cita untuk menjadi arsitek. Tuh, kolam saja ada yang berbentuk lingkaran. Bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu bagaimana cara menghitungnya? Oke, jadi usahakan untuk memahami pelajaran hari ini, fokus, dan berlatih lebih giat. Oke. Ada yang tahu tentang lingkaran? Apa itu pengertian lingkaran? Ya, ada yang tahu? Mungkin lupa ya, pelajaran SD ini. Iya, Bu, lupa, Ada yang tahu lingkaran itu apa? Perhatikan garis yang Ibu buat di samping itu. Ada titik P, titik pusat, dan garis R. R ini kita istilahkan jari-jari. Kalau kalian lihat jam, ada kan jam berputar? Ada, Bu. Nah, Jarum jam, Bu ya. Iya. Jam itu kan bentuknya lingkaran. Tuh, itu bentuk lingkaran. Kalau didapat lingkaran itu adalah himpunan semua titik dari bidang datang yang berjarak sama dari satu titik. Titik T tadi titik pusat, kemudian ditarik garis. Kalau kamu lihat tukang misalkan, buat dia kasih patok di tengah-tengah, kemudian ditarik tali, kemudian diputar, ditarik. Itu membentuk lingkaran. Itu kehidupan sehari-hari. Sekarang pi, banyak tahu tentang pi, tapi tidak tahu apa itu pi. Jadi Bu jelaskan di sini ya. Tuh, pi, ada yang tahu pi apa berapa? Ya, 3,14. Indah. Siapa? Lina ya. Iya. Pintar sekali, 3,14. Adakah yang lain? Malam Ibu suruh belajar 22/7, Bu. Oh ya, Nur Aziza 22/7. Ya, sebenarnya pi itu pendekatan dari perbandingan keliling lingkaran dengan diameter. Ya, dari perbandingannya. Kalau kita hitung keliling suatu lingkaran, kita bandingkan dengan diameter, hasilnya akan mendekati 3,14. 22/7 itu hanya pendekatan yang paling mendekati, bentuk pecahan yang paling mendekati dari nilai 3,14. Kemudian selanjutnya keliling lingkaran. Kalau suatu lingkaran kita potong, misalkan gelang kita potong dan kita luruskan, maka itu adalah dikelilingnya.
dalam luas garisnya. Jadi tadi dapat pi tadi keliling berbanding dengan diameter, maka diameter itu kita kaitkan sama keliling adalah hasil kelilingnya itu adalah hasil kali dari pi dengan diameter. Jika dikaitkan dengan jari-jari, maka karena kita tahu diameter itu ada yang tahu diameter itu berapa jari-jari? 2 kali jari-jari, Bu. Nah, 2 kali jari-jari. Berarti kita bisa turunkan rumusnya. Keliling itu pi kali 2R atau 2πr kalau di buku kalian lihat ya. Kemudian luas lingkaran. Ada yang tahu konsep luas? Ada yang tahu konsep luas? Kalau kamu punya meja berbentuk lingkaran, kamu tutup, kamu ingin tutup dengan spray, spraynya pengennya bentuknya biar nutup pas, itu berarti berbentuk lingkaran juga kan? Iya, Bu. Oke. Iya, Ya, Bu. masih bingung? Mungkin akan Ibu jelaskan di sini. Luas adalah banyak satuan yang dapat digunakan untuk menutupi secara rapat tanpa bertumpuk suatu bangunan. Itu di lingkaran, di persegi, semua bisa digunakan. Nih, kalau seandainya lingkaran, ini kita sudah pelajari kemarin kan, mungkin sudah pada lupa. Kalau lingkaran kita potong-potong seperti pizza seperti ini dan kita susun dengan jari-jari yang sama. Kita susun seperti ini. Oke. Jadi bangun apa ini? Ada yang tahu bentuk bangun apa ini? Jajar Ya, Nur genjang. Aziza pintar sekali. Jajar genjang, Bu. genjang. Kalau Ya, mencari luas jajar genjang rumusnya apa? Ada yang tahu Nur Haji? Alas kali tinggi, Bu. Rizka, ya alas kali tinggi. Alas kali tinggi, Bu. Kalau kita kaitkan dengan tinggi, tinggi ini tingginya adalah jari-jari, alasnya adalah apa? Kalau ini Ibu bagi dua kan, berarti setengah dari keliling lingkaran. Oke, maka luas lingkaran itu adalah hasil kali alas kali tinggi dari jajar genjang tadi, yaitu setengah kali 2πr kali rr. Tingginya adalah r. Jadi didapatlah rumusnya luas lingkaran adalah πr pangkat 2. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nih, ini sudah Ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1 Eka Sanita, kelompok 2 Nur Aziza, kelompok 3. Ini akan Ibu kasih link untuk LKPD. Nanti jawaban kalian diskusikan, yang jawaban kalian kirim berupa foto, kirim di Google Form itu ya, yang Ibu kirim di kolom chat. Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu Iya, Bu. 20 menit. Ini permasalahannya. Kaut panjang 22 meter akan digunakan sebagai pagar pelindung mengelilingi taman. Bapak ingin membuat taman berbentuk persegi, sementara Ibu ingin taman berbentuk lingkaran saja. Menurut kalian taman siapakah yang akan menampung taman yang lebih banyak? Coba jelaskan strategi kalian. Ayo, silakan gambarkan sketsa taman Bapak dan Ibu. Bapak tadi pengen apa? Reti? Sketsa taman Bapak pengen bentuk apa? Bapak tadi persegi, Bu. Ya, persegi. Sedangkan Ibu pengen apa? Berbentuk lingkaran. Ya, silakan gambarkan sketsanya ya. Iya, Bu. Selanjutnya, langkah kedua di LKPD tadi diminta apa yang kalian simpulkan tentang kawat yang digunakan Bapak. Nur Aziza tahu? Kunti, apa yang diharapkan dari kawat Bapak itu? Kata-katanya tadi apa? Keliling persegi. Ya, kawat itu mengelilingi taman, berarti keliling persegi. Jadi, coba kalian cari keliling persegi, kaitkan dengan persegi tadi. Lanjut ya. Dari keliling tadi apa yang diharapkan untuk mendapatkan daya tampung? Kaitannya tadi dengan apa? Kita tadi bahas keliling dengan Luas, Bu. luas, iya. Berarti usahakan dari keliling tadi kita bisa mencari luas dari taman Bapak. Persegi. Iya. Indah, bisa? Sudah bisa dikerjakan? Sambil dikerjakan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak?
Sekarang kita kaitkan, kita bandingkan dengan sketsa taman ibu. Sketsa taman ibu tadi berbentuk lingkaran. Nah, berarti kawatnya itu adalah keliling dari lingkaran. Ya, silakan dijawab. Selanjutnya. Masih dikerjakan. Silakan berdiskusi, jangan sendiri-sendiri saja, jangan individu, kalian harus bekerja bersama. Karena kita harus hidup bersosialisasi. Jangan hanya jadi orang yang egois dengan mementingkan diri sendiri. Nggak ada ranking 1. Ranking 1 itu hanya zaman Belanda gitu, ada ranking 1. Sekarang kita harus maju bersama, pintar bersama. Sudah selesai? Taman Ibu, daya tampungnya berapa? Oke, kita balik ke soal. Siapa yang kalau sudah selesai belum? Silakan, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Oh ya, Reti. Silakan, Reti. Apa yang kamu dapatkan dari LKPD yang kita kerjakan tadi sama kelompok kamu? Ya, saya dari kelompok 2. Hasil diskusi kami. Buat kesimpulan saja mungkin, karena kayaknya error nih. Kesimpulan saja. Laptop Ibu. Ya. Untuk yang Bapak itu kan berbentuk persegi ya, Bu ya. Ya. Nah, dari situ kelilingnya sudah diketahui yaitu 22 dari kawatnya, Bu ya. Ya, Nah, terus dia mencari sisinya dulu. Sisinya itu 4 dikali sekelilingnya, Bu ya, keliling persegi ya. Jadi 22 dibagi 4 karena kita akan mencari sisi. Ya, didapatlah 22/4 itu dapatnya 11/2. Nah, sisinya sudah dapat 11/2, langsung masuk ke luas persegi. Luas persegi itu rumusnya sisi pangkat 2, 11/2 pangkat 2. Dapatlah hasilnya 121/4. Jadi hasil baginya, jadi luas persegi itu 31/4. Itu untuk luas. Ya. Iya, untuk luas Bapak ya, Bu ya. Iya, taman Bapak. Pak, kalau untuk taman Ibu itu berbentuk lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu tadi 2 pi R. Nah, jadi dapat R-nya 7/2. Dari jari-jarinya 7/2, masukkan ke rumus luas lingkaran. Ya, itu untuk daya tampung ya. Ya, untuk daya tampungnya. Untuk luas lingkaran pada taman Ibu itu 38/1/2. Itu untuk luas penampangan. Iya, Bu. Itu. Ya, terima kasih, Reti. Iya, dari kelompok kami ya, Bu ya. Ya, apa yang bisa kalian simpulkan dari LKPD tadi, Reti? Kelompoknya atau perwakilan dari kelompok yang Reti sama boleh ke kelompok lain? Yang dapat kami simpulkan bahwa persegi dan lingkaran itu memiliki panjang keliling yang sama tetapi memiliki luas yang berbeda, di mana luas lingkaran itu lebih besar daripada luas persegi. Itu yang kami. Berarti apa yang sebaiknya dibangun oleh Bapak? Taman berbentuk lingkaran atau taman berbentuk persegi? Yang paling besar menurut kamu? Lingkaran, Bu ya. Lebih banyak. Lingkaran lebih banyak ya. Berarti yang lain ikut mendengarkan kan ya? Sama, Bu. Ya, sama jawabannya. Oke, alhamdulillah. Nih, oke. Ya, Ibu buat ringkasan. Nah, sama seperti yang dibuat Reti, hasilnya sisinya nanti 11/2. Dari situ kita cari luas untuk taman berbentuk persegi. Kemudian sketsa taman Ibu juga kita cari jari-jarinya dan kita cari luasnya. Didapatlah kesimpulan yang dibuat oleh Reti tadi bahwa luas lingkaran itu apa tadi? Lebih besar daripada luas persegi walaupun kelilingnya sama. Selanjutnya Ibu akan share tugas kuis ya di Edmodo. Terus untuk kuis waktunya masih ada cukup tidak ya untuk kuis? Silakan kerjakan kuisnya. Ini kuisnya individu atau kelompok, Bu? Individu. Untuk kuis individu hanya dalam waktu 5 menit saja. Oke, Bu. Ya, siap. soalnya satu ya, silakan dikerjakan. Nanti untuk pengumpulannya nanti Ibu akan kirim linknya di kalian foto hasilnya sendiri ya. Foto, usahakan jawaban kalian, jangan jawaban teman. Usahakan jadi anak yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Silakan kerjakan. Oke, siap, Bu. Nur Aziza sudah kumpul cepat sekali, alhamdulillah. Yang lain ayo ikut. Betul, hati-hati ya dalam menjawab, dalam sudah selesai, Bu. Alhamdulillah, Dwi Siska. Iya, Bu. Nah, semuanya sudah selesai?
Sudah, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita bahas kilas saja ya. Jadi dari kuis tadi diharapkan kalian akan mencari berapa luas taman rumput sama biaya yang digunakan. Dari itu keliling kolam, terus kita cari keliling kolamnya, didapat 88 meter. Kemudian untuk mencari pohonnya kita bagi dengan jarak pohon tadi, didapat 22 pohon. Dan hasilnya biayanya dikalikan dengan harganya, banyak pohon tadi. Terus luas taman rumput itu berarti selisih dari luas tanah berbentuk persegi dikurang sama luas kolam yang berbentuk lingkaran. Didapat hasilnya 284. Ada yang dapat jawabannya benar semua? Karena Ya, nanti Bu, itu saya, akan Ibu Bu. koreksi di rumah. Alhamdulillah. Ya, Bu. Ya, semoga jadi ranking 1. Ya. Amin. Terima Ya. kasih, Bu. Alhamdulillah, kita akhiri pelajaran hari ini. Dari sini ada yang bisa merefleksi apa kesulitan dari pelajaran yang telah kita pelajari? Siapa yang mau pindah silakan, atau Kunti, jangan diam saja, semangat loh belajarnya. Kita di masa pandemi ini usahakan walaupun online, walaupun daring, kita usahakan untuk terus semangat. Walaupun mungkin pagi-pagi belum mandi, kita usahakan tetap semangat untuk belajarnya. Ya, apalagi ini bulan puasa, bentar lagi lebaran. Ya, silakan. Ada yang merasa kesulitan di bagian mana kesulitannya di kuis tadi? Nggak ingat rumusnya, Bu, kadang, Bu. Oh, udah ingat rumusnya ya, Lina ya. Oke, nanti sering-sering dilatih saja ya. Iya, Bu. Mungkin kesulitannya itu, Bu, kita harus lebih memahami konsep tentang luas lingkaran maupun keliling lingkaran, Bu. Ya, Itu saja, Bu. makanya tadi Ibu jelaskan tadi dapatnya luas lingkaran sama keliling lingkaran itu dari mana tadi? Udah Ibu Iya, Bu. gambarkan. Kalau seandainya mau lihat, nanti akan Ibu share link videonya di YouTube Ibu ya, di akun Ibu. Jangan lupa untuk subscribe Oke, Bu. Siap, YouTube-nya. Bu. Kalian belajar di YouTube juga. Oke. Iya, Bu. Sekian, terima kasih. Untuk penutup, silahkan kita akhiri dengan membaca doa. Kembali Nur Azizah, silahkan tutup dengan membaca doa. Baik, Bu. Ya, marilah kita teman-teman, kita berdoa melalui agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, jangan lupa untuk minggu depan pelajarannya kita akan mempelajari tentang sudut dalam lingkaran dan sudut luar lingkaran, serta kaitan unsur-unsur di dalam lingkaran ya, juring, pembereng, dan lain sebagainya. Jadi usahakan kalian buka Edmodo, cari di YouTube informasi-informasi tentang pelajaran selanjutnya. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita Iya, sehat Bu. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, pelajaran hari ini. Ya.